Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi, NPM 210410669. Saya dari kelompok yurisdiksi. Saya akan membacakan materi kami, yaitu yurisdiksi. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara. Konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dan batas-batas teritorialnya. Yurisdiksi dalam hukum internasional dapat lahir karena adanya tindakan 1. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau penetapan peraturan atau keputusan-keputusan. 2. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang atau benda ataupun peristiwa menaati peraturan hukum yang berlaku. 3. Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang berdasarkan atas suatu peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sinaga dengan NPM 21041106. Yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam beberapa prinsip, salah satunya yaitu yurisdiksi tutorial. Yurisdiksi tutorial dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungan dengan orang, benda, hal, atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara bersangkutan. Prinsip tutorial tadi dapat juga dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu prinsip tutorial subjektif. Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di wilayah negaranya walaupun berakhir atau diselesaikan di negara lain. Yang kedua, prinsip tutorial objektif. Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri. 2. Yurisdiksi personal. Dalam hukum internasional diakui atau dikenal adanya yurisdiksi perseorangan. Personal jurisdiction. Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan asas personalitas, jurisdiction according to personality principle. Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia warga negara atau orang asing. Yurisdiksi personal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini, negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri. Yang B. Prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apib Dery dengan NPM 21041064. 3. Yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan, keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara. Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain. Misalnya berkomplot, menggulingkan pemerintahannya, menyelundupkan mata uang asing,
kegiatan spionase atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan imigrasi. Prinsip ini dibenarkan atas dasar pelindungan kepentingan negara yang sangat vital. Hal ini dibenarkan karena pelaku bisa saja melakukan tindak pidana yang menurut hukum di mana ia tinggal tidak dikategorikan sebagai tindak pidana dan manakala ekstradisi terhadapnya tidak dimungkinkan atau ditolak bila tidak pidana tersebut termasuk kejahatan politik. Empat, prinsip yurisdiksi universal. Menurut prinsip ini, setiap warga negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat di mana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lainnya, prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-orang atau individu. Contoh dari prinsip yurisdiksi universal ialah dari tindak kejahatan atau tindak pidana yang dimaksud antara lain kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian dunia, perampokan laut, pembajakan udara, kejahatan terorisme, dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya yang dinilai dapat membahayakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.